Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ardianti, kelas reguler B 2018 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan membahas tentang jurnal yang berjudul Uji Kualitas Tanah dan Arahan Pengelolaannya dan pada Budidaya Padi Sawah di Subak Jatiluwu, Penebel, Tabanan. Oke, pada pembahasan pertama, Indonesia adalah negara agraris yang pernah mengalami swasembada beras pada tahun 1984. Beberapa dekade terakhir, Indonesia mengalami permasalahan pada lahan sawah yang ditanami padi, yaitu terjadinya penurunan tingkat produksi. Sistem pengolahan yang kurang tepat menyebabkan menurunnya produktivitas lahan, sehingga produktivitas tanaman tidak optimal. Ini menunjukkan tanah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tanah yang tidak berfungsi dengan baik menyebabkan terjadinya penurunan kualitas tanah. Penurunan kualitas tanah disebabkan oleh penggunaan pestisida yang kurang tepat, pengairan yang tidak teratur mengakibatkan terjadinya perubahan secara fisik, kimia, dan biologi tanah. Kualitas tanah yang baik adalah kondisi tanah yang menggambarkan tanah mempunyai sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang baik, serta produktivitasnya tinggi secara berkelanjutan. Selanjutnya, adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner sistem pengelolaan lahan, Abney level, kompas, bur bolgi, ring sampel, pisau lapang, kantong plastik, GPS, dan alat tulis. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian ada 3 tahap. Yang pertama, perencanaan dan persiapan awal. Kegiatan dilakukan pada tahap ini adalah survei sistem pengelolaan kuesioner. Tujuan dilakukan survei sistem pengelolaan adalah untuk melakukan titik sampel. Yang kedua adalah survei lapangan. Langkah pertama pada tahap ini yaitu penentuan titik sampel dari hasil survei lokasi. Langkah kedua pada tahap ini yaitu pengambilan sampel dilakukan secara komposit, kedalaman 0-30. Yang ketiga, analisis tanah. Analisis sifat perinci untuk menentukan kualitas tanah. Berikut adalah tabel parameter dan metode kualitas tanah. Baik, selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama, analisis kualitas tanah. Data hasil analisis sampel tanah kemudian digunakan untuk penilaian kualitas tanah. Yang kedua, analisis arahan pengelolaan. Pada proses ini dilakukan secara deskripsi yang didasarkan hasil evaluasi tanah. Analisis arahan pengelolaan dilakukan dengan merekomendasikan sistem pengelolaan yang tergolong kualitas tanah sangat baik atau baik untuk memperbaiki kualitas sedang. Berikutnya yaitu hasil evaluasi kualitas tanah. Yang pertama, sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah yang diamati adalah bulk density atau berat volume, porositas kumulatif kadar air, dan tekstur tanah. Hasil analisis tanah lokasi penelitian disajikan pada tabel 4. Hasil analisis sifat fisik tanah. Yang kedua, hasil analisis sifat kimia tanah. Berikut tabel hasil analisis sifat kimia tanah. Yang ketiga, hasil analisis sifat biologi tanah. Berikut adalah hasil analisis sifat biologi tanah. Baik, berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Sampel 4 tergolong kualitas tanah baik. Sampel 1, 2, 3, 5, dan 6 tergolong kualitas tanah sedang. Yang kedua, arahan pengelolaan yang direkomendasikan untuk mendapatkan kualitas tanah baik adalah perlu dilakukan perbaikan pola tanam padi-padi dengan jenis tanaman varietas padi merah cendana dan IR64. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.